Al-Fatih TV. Perbankan syariah. Emang bank syariah belum syariah ya, Mas? Perbankan syariah kata siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada hari ini, dan salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sahabat Al-Fatih TV, alhamdulillah hari ini kita sangat berbahagia karena studio kita kedatangan tamu spesial nih, di mana beliau, ya betul, beliau adalah sahabat saya juga, abang saya juga, dan juga seorang entrepreneur muda, seorang pebisnis sejati, dan alhamdulillah insya Allah akan memberikan motivasi dan inspirasi apa saja yang beliau lakukan sehingga bisa membagi kesuksesannya pada episode kita hari ini, insya Allah. Langsung saja saya perkenalkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Latif. Ya. Assalamualaikum Mas Latif. Waalaikumsalam Mas Latif. Saya panggil aja namanya ya, ya okay. Mas Latif ya, alhamdulillah. Ini sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, share, dan like, dan juga untuk mendapatkan notifikasi dakwah dan informasi dari Al-Fatih TV. Baik Mas Latif, mungkin bisa informasi kepada sahabat Al-Fatih TV tentang Mas Latif dan keluarganya, mungkin boleh perkenalan, silakan. Apa ya yang boleh dikenalkan? Iya, misalnya nama dan keluarganya gitu. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ya Latif, nama lengkap Muhammad Latif. Okay. Apa lagi ya? Istri dan anak. Istri masih satu. Masih satu ya. Oke Mas. Anak sudah 3. Oke, alhamdulillah cowok semua. 3 cowok semua. Alhamdulillah. Yang paling tua umur berapa Mas? Paling tua dia umur 6 tahun, masuk ke 7 kayaknya ini. Udah SD kelas 1. SD kelas 1. Alhamdulillah ya. Yang kedua 5 tahun, yang ketiga mau 3 tahun. Alhamdulillah. Baik, kalau orang-orang yang saya undang ke podcast kita nih, dia tuh harus menceritakan ibrohnya, kisah hijrahnya beliau. Iya. Siap ya Mas ya? Siap. Oke. Baik Mas. Kita mulai dari karirnya dulu Mas Latif. Karir ya. Nah, dulu karirnya Mas Latif tuh sebagai apa? Sebagai apa? Terakhir mungkin ya. Oke. Terakhir saya itu tahun 2015, itu posisi terakhir sebagai sub branch manager di salah satu perbankan syariah di Indonesia. Sub branch manager itu seperti apa? Kepala cabang pembantu. Kepala cabang ya. Itu udah masuk jabatan terakhir ya? Jabatan yang saya terakhir, posisi terakhir itu kemarin. Oh, SBM, istilahnya SBM ya? SBM ya. Itu di bawahnya area kah atau dia di atas? Kalau SBM itu, jadi kalau perbankan kan kalau ada kantor wilayah, di bawahnya ada membawahi beberapa kantor cabang. Okay. Kantor cabang itu biasanya di satu provinsi dia membawahi kayak kantor cabang pembantu. Nah, itu namanya kantor cabang pembantu atau sub branch gitu. Sub branch. Oke. Terus kalau misalnya SBM itu, istilahnya SBM ya, itu apa saja wewenangnya? Wewenangnya, kalau wewenangnya sih ya kita pasti untuk ditugaskan untuk bertanggung jawab untuk mengelola kantor di mana wilayah tersebut. Ya mulai dari operasional, kemudian dan proses marketingnya. Gitu. Oke, pertumbuhan growth dari cabang tersebut. Oh begitu, berarti ada masuk ke pembiayaannya juga. Ya pastilah, kalau perbankan itu sudah berhubungan dengan pembiayaan. Oh iya, saya dengar katanya ini bank syariah ya. Bank syariah. Oh iya, bank syariah ya Mas ya. Alhamdulillah. Ini nih pertanyaannya yang inti sebenarnya. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama berkarir di dunia perbankan Mas? Kalau di perbankan totalnya itu 9 tahun. 9 tahun. Dengan satu bank kah? 2 bank. 2 tahun di bank konven. Kemudian 7 tahun di bank syariah. Oke, bank syariah. Posisi terakhir sebagai manager ya. Otomatis kalau SBM seperti itu berarti digitnya udah 2 kayaknya Mas ya. 2 digit ya. Iya ya, alhamdulillah. Berarti bisa deposito dong ya Mas ya. Alhamdulillah. Itu customer deh kayaknya nasabah ya. Gitu. Kalau karyawan kayaknya jarang deh. Enggak, ini sahabat Al-Fatih juga pengen tahu nih, kan kalau orang kerja di bank tuh otomatis gimana ya, performance, rapi dan segala macam, tempatnya, duit dan segala macam. Itu yang
pengen kita tahu nih kenapa sih bisa sampai keluar. Nah oke, sekarang berarti penghasilannya 2 digit. Setelah itu keluarga dan segala macam ketika masih di bank syariah atau sebelumnya itu gimana Mas? Keadaannya seperti apa? Ya, maksudnya keadaan bagaimana ya? Ya, maksudnya ya sebelum hijrah lah istilahnya seperti itu. Artinya keluarganya alhamdulillah baik-baik Ya, aja. alhamdulillah kita sih ya mungkin kalau dibilang ya kalau kita kerja di perbankan kan beberapa orang bilang itu kayak semacam dream job juga ya. Siap. Karena rata-rata kalau kita mahasiswa tanya mau kerja di mana nanti kalau selesai kuliah di perbankan itu kan. Masya Kenapa Allah. sih? Keren, berdasi gitu Iyalah, kan. Tempatnya iya. berduit Mentereng gitu kan? Ya, Iya. banyak bonusnya gitu. Kemana-mana ada sopirin Mas. Kemana ada sopirnya Iya, gitu. Mas. Oke. Apalagi kalau posisi tertentu kita dapat mobil kantor gitu Masya kan. Allah, alhamdulillah. Jadi ya insya Allah ya kecukupan lah kalau dari Kecukupan. segi dunia gitu. Iya, bukan cukup lagi Mas, kayaknya kalau 2 digit mah bukan cukup lagi tuh. Oke, terus Mas, saya sahabat El-Fatih TV ini pengen tahu awal taunya tentang hijrah tuh dari mana? Dari sosmed kah atau apa gitu? Saya justru tahunya hijrah itu setelah saya keluar. Oh gitu? Iya. Bukan berada di dalam perbankannya? Juga saya karena apa namanya ya, waktu itu belum terlalu ngetren tahun 2015. 2000 berapa sih Mas? 2015. Kayak belum ngetren banget deh. Iya ya. Mulai kayak 2016 kayak 2016 baru ke ngetren atas. kan. Iya, Nah, jadi betul. setelah saya keluar itu kayak justru mulai tergaung gitu, gaung-gaung hijrah itu mulai banyak gitu loh. Nah, jadi saya keluar ya apa sih namanya pas di 2015 tersebut belum terlalu ngetren hijrah gitu. Ya, oke. Mungkin hijrahnya dari dalam hati kali ya. Masya Allah. Berarti berkarir di bisnis dulu. Berkarir di bisnis waktu itu kebetulan istri kan dulu mantan perbankan juga, pernah di bank. Sebelum nikah istri kerja di bank. Pas nikah, sebelum nikah memang ini apa sih namanya resign dari bank tersebut. Kemudian istri di rumah daripada nganggur ya kita buatin latihan usaha gitu. Masya Allah. Bisnis kecil-kecilan online shop. Mantap. 2000 segitu udah mulai. 2012 waktu itu. Itu udah mulai online shop. Itu justru waktu itu saya di Bone. Ya saya pernah di Bone ya. Di Bone itu jadi istri yang online shop. Waktu itu ada toko online. Zaman dulu tuh masih belum ngetren. Jadi orang itu masih takut untuk belanja online. Nah, saya apa namanya? Coba-coba itu ada suatu ya marketplace satu terkenal sekali itu warna hijau gitu ya. itu orang pada nggak udah berani loh ngambil barang dari situ. Itu jadi perkumpulan para istilahnya ya para pedagang lah gitu kan di situ. Nah, jadi saya coba ternyata transaksi berhasil. Kemudian apa namanya, kan dia pakai rekening bersama jadi enak. Jadi nggak ada yang terzolimi gitu ya. Di situ awal mula saya bisa belajar online. Tapi waktu itu masih kerja di bank. Masih kerja di bank. Oke. Berarti Mas Latif ini hijrahnya itu tahu tentang sunnah dan agama itu setelah berbisnis. Justru saya banyak perdalam di situ setelah keluar dari bank saya banyak belajar. Berarti itu ibrohnya Mas. Cuma Masnya belum tahu gitu ya. Kayaknya ya. Tapi gini, saya pengen tahu, kan setelah keluar mulai berbisnis dan segala macam, otomatis kan udah banyak tuh ceramah-ceramah tentang fikih muamalah dan juga misalnya mungkin ada buku-buku, seminar-seminar dan segala macam. Nah itu apa yang Mas rasain gitu? Apakah kesyukuran apa gitu yang Mas rasakan setelah keluar dan berefek kepada Mas gitu? Ya, saya sih sangat bersyukur banget ya karena maksudnya setelah saya keluar justru saya merasa saya akhirnya bisa keluar dari perbankan itu kan, walaupun perbankan syariah gitu kan, karena mungkin lebih tenang lah hati gitu kan. Perbankan syariah. Emang bank syariah belum syariah ya Mas? Perbankan syariah kata siapa? Pasti dia sudah syariah ya gitu kan. Ya. Cuman mungkin ada beberapa praktek kali ya, gitu. oknum dan praktek yang belum syariah gitu. Gitu. Mungkin kalau dari aturannya mereka sudah syariah gitu kan. Apalagi kan sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya, mereka kan dari internal maupun yang nasional DSN gitu. Cuman prakteknya ya mungkin saya pribadi dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak syariah. Ini taubat, ini pengakuan. Nah, pertobatan itu yang pengen sahabat El-Fatih TV pengen tahu Mas. Kan Masnya udah keluar nih dari perbankan terus udah berbisnis. Nah, dapat ceramah misalnya gitu, terus sadar gitu. Apa yang Mas rasain gitu? Ada kesyukuran nggak tuh? Oh dulu mungkin
Alhamdulillah gue udah cepet keluar. Keluar gitu ya. Pasti ya. pertama bersyukur banget itu gitu ya. ya. Nah, karena kita bisa istilahnya lepas dari dunia perbankan gitu. Oke. Tapi dulu waktu itu resign kah atau? Saya resign. Resign berarti nggak terlalu banyak dong pesangon dan segala macam. Ya begitu resikonya kalau resign kan. Padahal Mas kan udah tinggi jabatannya Mas. Ya gimana lagi kalau sudah perkara hati gimana ya. Masya Allah. Kalau sudah kita ngomongin dari hati pengen resign, ya udah apapun resiko ditempuh. Oh iya. Tapi sebelumnya sudah konsultasi dengan keluarga gitu kan. Ya. Ini saya mau resign bagaimana itu kan, dengan kondisi sekarang kita sudah punya usaha berjalan. Terus orang tua ditanya, ya minta restu orang tua dulu pasti ya. Iya betul. Karena kan kita kerjaan jangan sampai kita keluar membebani gitu kan. Atau dalam kurung melarat lah atau begitu. Jadi kan? mungkin ada beberapa yang istilahnya kayak resign bodoh, istilahnya iya, resign, artinya paksa gitu. Paksa gitu kan, berani, pokoknya modal berani doang. Kalau saya enggak, kita harus persiapkan dulu. Masya Allah. Persiapkan dulu. Jadi sebelum resign kita persiapkan memang gitu. Jadi ya setidaknya kita resign tidak asal berani saja, tapi penuh dengan persiapan. Walaupun ada juga yang menempuh itu. Itu jalan terakhir. Oh ya. Kalau perlu sih persiapkanlah minimal kayak 3 bulan sebelumnya. Jadi kita tahu kondisi kita bagaimana ke depan. Apalagi kan udah berkeluarga ya Mas ya, waktu keluarga. itu. Udah punya anak waktu itu. Jadi saya waktu itu mau resign itu istri lagi hamil yang kedua. Masya Allah. Otomatis istri kan udah nggak kerja. Iya, nggak kerja. Berarti suami tulang punggung kan. Iya. Mau resign berarti harus matang-matang. Harus matang, apalagi waktu itu saya disetujui resignnya 1 minggu sebelum resign. Jadi hari ini dikeluar resign saya, minggu depan istri melahirkan, jadi Ya ditanggung lagi. Gimana tuh Mas? Ya untung ada persiapan lah, sedikit dana gitu aja untuk persiapan. Gitu. Ada saja jalannya lah. Dari keluarga nih Mas, ada nggak yang kontra gitu? Kalau pro mungkin istri pro nggak? Pro banget. Pro banget. Berarti mungkin beliau yang lebih dapat hidayah daripada Mas ya? Iya, mungkin juga kali ya. Gitu ya. Oke. Terus nggak ada yang kontra gitu? Nggak ada, karena even maksudnya jadi seburuk-buruknya gitu kan dari pihak keluarga. Andai pun nanti sampai nggak ada penghasilan, toh di rumah orang tua bisa makan gitu. Kalau cuma sekedar makan gitu. Masya kan. Allah. Iya, berarti orang tua juga welcome ya, mendukung dan segala macam. Tapi posisi Mas kan udah besar itu, jabatannya udah tinggi. Nggak ada emang gitu yang ngebully gitu. Maksudnya anggaplah orang luar gitu, di luar dari keluarga gitu. Nggak ada gitu yang ngebully. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Mereka semua. Atau saya kurang gaul kali. Itu waktu itu belum terlalu banyak loh orang mau resign segala macam loh Mas. Memang. Jadi waktu itu saya di tempat saya itu saya salah satu pionir gitu yang pertama, yang pertama, kemudian saya keluar resign dan saya punya usaha. Akhirnya setelah saya itu di belakangnya banyak gitu loh yang ikut gitu loh. Mereka pada berani keluar untuk buka usaha. Iya, kan begini Mas. Orang berada di lingkungan zona nyaman, rutinitas yang seperti itu dan juga penghasilan kan akhir bulan, otomatis sangat susah gitu untuk keluar dari sana. Memang sih pertimbangan saya juga penuh agak berat gitu loh pertimbangannya. Bayangkan saya kan bukan orang Makassar. Istri yang orang Makassar. Penempatan kerja saya di Makassar. Jadi saya itu setiap tahun dapat fasilitas tiket pulang kampung gratis, ditanggung dari seluruh keluarga plus satu asisten. Mantap. Bayangkan itu kan, itu kalau sekali pulang itu mungkin lebih dari 10 juta itu dana saya pakai. Masya Allah. Dan itu Mas hilangkan demi kata hati gitu ya. Betul. Kata hati, Masya Allah. Berarti memang Allah berikan yang terbaik. Walaupun waktu itu belum menghindari larangannya Allah gitu ya, pengennya mencari keberkahan dalam bermuamalah lah istilahnya. Dalam hadis kan disebutkan bahwa dengan bertransaksi atau berjual beli itu pahalanya banyak gitu dibanding dengan dalam tanda kurung fasilitas kita yang dulu gitu. Oke Mas. Nah, pada saat pertama nih resign kan nggak terlalu banyak tuh tabungan dan segala macam. Nah, awal keadaannya Mas nggak bekerja tuh gimana? Langsung gimana tuh? Karena kebetulan saya sudah buka toko. Oke, toko apa tuh Mas? Namanya toko Istana Kado. Oh, itu di mana dulu? Kota Palopo. Oh, Kado ya. Oke. Jadi itu saya berjalan. Berapa lama? Kurang lebih 1 tahun.
1 tahun. Iya. Udah BEP belum waktu itu? BEP mungkin BEP ya, karena apa namanya, kebetulan saya kontraknya apa namanya di pinggir jalan, nggak terlalu mahal sewanya. Oh, berarti gitu ya. Banyak ini ya pembelinya ya Mas ya? Pembelinya ya lumayan. Alhamdulillah. Nah, jadi dari statistik kita lihat ada pembukuan apa sih namanya, return ya dari profitnya sudah mencukupi mungkin hampir ya lebih dari gaji gitu. Masya Allah. Jadi akhirnya Iya. berani resign gitu. Benar Mas. Waktu itu kan kalau Mas dari SBM itu kan 2 digit. Berarti penghasilan dari Kado itu sama-sama 2 digit. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah. Mantap nih, ini Sobat El-Fatih TV harus berkaca nih bahwa beliau ini bersiap gitu untuk melakukan sesuatu di luar, out of the box gitu ya. Dengan posisi manajer ya dulu ya. Manajer ya namanya ya? Iya Mas, iya, kategori manajer. Manajer kan? Iya, kalau nggak salah untuk menempati posisi itu sekolah dulu kan? Ya, sekolah 1 tahun untuk internal ya, mungkin dari pihak perusahaan. Iya, sekolah dulu dari perusahaan. Nggak di Makassar mungkin ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, berarti ada on the job training. On the job trainingnya juga. Segala macam. Oke, nah ujiannya apa aja tuh Mas kira-kira pada saat pertama kali keluar out nih? Emang mulus-mulus Mas? Enggak kan? Nggak mungkin lah. Ujiannya pasti apa ya? Ya. Aduh. Iya nggak apa-apa. Yang paling iya yang mungkin kalau dari ujian kadang-kadang ya kita ya dari profit itu aja ya. Gitu. Kadang maksudnya kita nggak bisa irit gitu ya. Mungkin lebih dalam mengatur budget kemudian nggak bisa sering-sering mudik sekarang. Tapi keluarga jauh dong di sana. Keluarga jauh gitu. Oh gitu. Berarti cuma video call doang dong. Lebaran gimana Mas? Lebaran kalau untung kemarin sebelum pandemi saya sempat pulang kampung. Oh gitu. Jadi bulan Januari pulang kampung. Itu jarang-jarang dong pulangnya. Iya memang itu 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahunan lah nggak mudik waktu itu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting keberkahan dan doa dari orang tua ya Mas ya, betul. Selalu menyertai gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang ikut taklim di mana sih? Maksudnya ngaji-ngaji di mana gitu? Taklim biasanya sih ikutan kalau ada ustadz datang di Makassar, sama ada ustadz yang biasa sih yang apa sih namanya? Kajian rutin gitu. Fikih muamalah gitu ya. Muamalah kitab gitu. Oh ya, berarti tahunya tentang riba itu setelah berbisnis ya Mas. Sebenarnya kita juga dulu merangin riba sih, kan? Cuma pahamnya ya. Kita memerangi riba, kita ke customer yang kita dengan slogan itu. Iya, dengan anti riba kan. Masya Allah. Anti riba gitu kan. Nah, taunya itu anti riba. Itu gimana, Mas? Ya karena memang yang kita pelajari, yang kita yakini kan anti riba waktu itu kan. Maksudnya kita jualan produk anti riba itu kan, pembiayaan bebas riba gitu. Masya Allah. Enggak, setelah berbisnis tahu tentang sunnah. Sadar nggak gitu? Oh, gue perasaan dulu udah kampanye anti riba. Tapi ternyata itu gimana Mas? Ya, Masya Allah. Aduh, saya itu ya apa namanya? Ya sekarang merasa bersyukur juga. Ya gitu banyak bersyukur lah Mas. Bersyukur alhamdulillah karena apa ya? Walaupun saya dulu pernah kerja di bank syariah gitu. Tapi dalam prakteknya itu kita masih nyerempet ke riba itu, aduh sangat berat kalau maksudnya kalau murni 100% itu sangat susah. Masya Allah, iya. Susah mungkin banget. Dengan aturan kali ya Mas ya. Aturan ya. Sebenarnya kalau dari segi aturan yang mereka telah siapkan itu mereka sebenarnya sudah syariah itu kan. Cuman ketika kita terbentur dengan praktek, apalagi marketing, dikejar target dan segala macam, itu akhirnya kita bisa menyentuh ranah-ranah riba gitu. Prakteknya. Oh gitu ya. Ya saya sih pahamnya kalau udah bank syariah udah benar-benar syariah Mas. Nah, saya juga tahunya setelah keluar nih. Oh gitu. Kalau dulu saya masih di dalamnya ya, karena mungkin kita berpikir masih di dalamnya gitu kan. Berarti ini otomatis kita ya benar-benar anti riba gitu kan. Siapapun yang mengatakan nggak syariah kita maju kan. Bos, mantap. Pakai peci lagi dulu saya. Sampai pakai peci Mas. Pakai peci. Oh, alhamdulillah. Tapi awal-awal ya itu masa-masa dulu. Tapi alhamdulillah. Sekarang bisnisnya apa aja sih? Saya pengen tahu. Bisnisnya kalau saya ada beberapa gitu kan. Kan Kado tuh yang pertama. Ya Istana Kado namanya, Istana Kado Palopo. Terus yang kedua saya buka Yuki Hijab Store. Yuki Hijab Store. Oke, itu untuk di Palopo juga, apa sih namanya? Untuk hijab ahwat ya. Jadi jilbab fashion. Mas yang punya apa istri?
saya yang kelola. Oh, yang kelola, oke. Istri kelola keluarga Adminnya? saja. Oh, keluarga aja. Dia Oke, untuk sip. mengelola anak gitu. Masya Allah, itu mantap banget. Next, Kayaknya butuh istri kedua kali ya. Tidak. Untuk mengelola usaha gitu. Oh. Ini live loh, Mas. Bercanda. Oke, Mas. Lanjut. Terus ada saya alhamdulillah pegang tenda lipat Makassar. Tenda lipat Ya, Makassar. kebetulan ada importir yang Oke. mempercayakan kepada saya untuk memasarkan produknya. Oke. Tenda lipat Makassar. Terus ada Lactamon, susu pelancar ASI, sama nanti insya Allah ini dalam waktu dekat saya akan launching Cesa Makassar, Cesa Sulawesi, distributor Cesa Sulawesi. Apa Cesa itu oil untuk baby oil. Masya Allah. Dia untuk kayak mengobatin batuk pilek anak tanpa perlu obat, tinggal dioles saja begitu. Oh gitu ya. Kayak yang roll on itu ya, Oh, yang banyak beredar di pasaran. Iya, bolehlah nanti dibawa ke sini Mas sampelnya. Sampelnya. Oke, berarti ada banyak bisnisnya Mas ya. Udah berapa tahun kan Resen? Udah 5 tahun kan? Dari 5 tahun udah bisa menghasilkan 4 apa 5 ya? Iya. 5 bisnis, Masya Allah, dengan mencari keridhaan Allah kan. Alhamdulillah. Nah, saya pengen minta nasihat nih dari Mas. Mas kan udah jalani nih bisnismen. Bagi para pekerja bank seperti teman-teman Mas dulu, nih apa nasihat buat mereka gitu? Kalau mereka nasihatnya supaya apa nih? Nasihat apa ya? Ya nasihatnya untuk hijrah lah untuk Mas. hijrah gitu ya. Gitu. Mas kayak nggak tahu aja. Saya kira nasihatnya supaya bekerja lebih baik gitu. Kumaha tuh Mas? Aduh. Gimana Mas? Kalau yang pertama, kalau bulatkan TK dulu. Kita Siap. pertama hijrah itu mau apa alasan utama kita hijrah gitu kan? Oke. Ya, jadi jangan kayak saya dulu ya gitu kan. Saya sekarang ya hijrah itu tekadkan dulu bulatnya karena Allah gitu kan, karena ingin menghadap ridha Allah yang pertama. Terus yang kedua, mungkin sebelum hijrah kita siapkan amunisinya dulu ya, amunisinya. Jadi jangan sampai kita hijrahnya langsung terjun bebas. Kan kasihan juga keluarga, kita punya keluarga. Siap. Allah juga pasti akan nggak menutup mata gitu kan, karena kita ada hajat hidup orang banyak yang harus kita biayai. Apakah kita punya tanggungan keluarga, anak, istri dan segala macam. Jadi kita coba persiapkan dulu, persiapkan ilmu kita. Nanti kita mau keluar mau jadi apa, tentukan. Jadi misalnya kita mau usaha di bidang makanan, segmennya siapa dan segala macam harus kita udah riset dulu ya. Riset dulu. Jadi jangan langsung main hajar saja. Oh, alhamdulillah begitu. Kita harus siap dong gitu kan. Masa kita mau terjun, istilahnya kita mau perang nggak pakai peralatan itu ya, harus ada peralatan kita siapkan. Apalagi pekerjaannya beda dari yang dulu. Beda, kita sudah tidak lagi dipikirkan. Kalau dulu kerjaan mungkin kita sebagai seorang manajer mungkin kita memikirkan beberapa hal, tapi sebenarnya banyak hal yang telah dipikirkan oleh orang lain toh. Oke. Nah, sementara kalau kita jadi seorang pengusaha, semuanya kita pikirkan dari A sampai Z. Planning, iya pokoknya dari planning, organizing, marketing apalagi gitu kan. Terus pembukuan dan segala macam. Masya Allah. Tapi dapat ilmunya kan dari ilmu perbankan juga. Dan kan? kalau ilmu perbankan kita gunakan ilmu yang ada di perbankan, kekuatan kita apa gitu kan. Nah, kita fokus di kekuatan kita aja nanti. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti memang kita harus punya bekal dulu. Bekal dulu ya. Bekal dulu. Kalau mau jadi entrepreneur harus riset dan baik-baik dan segala macam. Jadi dipikir matang-matang ya sebelumnya. Minimal 3 bulan ya Mas ya. Minimal 3 bulan lah, jangan langsung gitu. Karena kalau 3 bulan istilahnya kita ada waktu untuk riset, kita uji coba dulu gitu kan. Oke. Produk apapun itu Mas? Produk apapun. Mau produk fisik ataupun jasa gitu? Iya, bisa. Jasa juga bisa? Jasa juga bisa. Karena apalagi sekarang sudah semuanya serba online, itu justru sangat gampang gitu kan. Jasa kita pasarkan gampang. Apalagi pandemi kemarin kan kita bisa dari rumah aja. Dari rumah saja sekarang kita bikin kelas lewat WhatsApp atau lewat Zoom dan segala macam. Itu kreativitas. Bisa berubah jadi cuan ya. Nah, cuan. Masya Allah. Karena apalagi kalau kita dari perbankan kan banyak ilmu kita pelajari ya. Iya. Kan disekolahin dan kemarin kan disekolahin berapa lama kan otomatis kan ilmu manajerialnya udah ada nih. Tinggal sentuh satu produk aja. Set. Udah bisa jadi duit. Dan itu mungkin kebahagiaannya lebih berasa mungkin ya. Iya, betul. Pas kita lagi lebih cepat juga ya. Iya, alhamdulillah kan. Kalau pas produk kita jualan langsung laku. Ada keberkahan sendiri mungkin, kepuasan tersendiri gitu. Tapi kalau baru pertama jual dapat
telur pecah itu udah nikmatnya itu. Masya Allah, kerasa ya? Kerasa banget. Alhamdulillah. Itu bagi teman-teman yang masih bergelut di dunia perbankan. Iya. Kan ada juga Mas, yang lagi sekarang tuh udah hijrah tapi kan belum mapan. Udah jualan sana, udah jualan sini tapi kan belum mapan. Nah, nasihatnya Mas nih untuk mereka tuh, kayak teman-teman kita seperti itu gimana gitu Mas? ya, untuk teman-teman yang belum mapan, gitu ya. iya sahabat Al-Fatih. Yang masih belum mapan gitu. Pertama ya kita harus benahi dulu ya dari skill dulu nih. Kita punya skillnya apa? Kemudian fokuslah di kemampuan kita. Jadi misalnya kita kan jualan itu kan bisa jualan jasa, jualan produk gitu ya. Nah, tinggal kita latih, kita punya skill kita di mana sih? Misalkan contohnya jagonya, jago di marketing misalnya. Jago di marketing, jago siaran ya, bikin podcast gitu kan. Atau kita bikin tutorial tentang apa, atau misalnya kita bisa masak, ya kita bisa jualan resep. Sekarang nggak harus bisa jualan makanan toh, jualan resep sekarang kursus online banyak loh. Bahkan di iklankan di Facebook Ads. Oh, Masya Allah. Iya, jadi kita bisa masak apa, misalkan masak itu enak, ya udah kita coba ini aja. Iklanin saja, coba. Oh, gitu. Kalau iklan kan FB Ads kan ini ya, apa sih namanya, segmennya jelas terukur dia. Terukur banget juga. Masya Allah. Berarti memang jangan malu untuk mencoba ya Mas ya. Iya, karena kan rutinitas kita di dunia perbankan kan itu aja dan segala macam. Kalau dunia bisnis kan dinamis gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang juga kita banyak itu juga mungkin apa ya tambahan sorry. Kalau di perbankan biasanya apalagi kalau yang di marketing ya, itu kan dia banyak relasi. Iya, betul. Coba galilah relasi dengan kan kita banyak nasabah kan? Iya, banyak nasabah, dan nasabah kita ya pasti juga punya bisnis kan? Punya bisnis rata-rata. Jangan kan kalau kita bayangkan nih, saya itu tenda lipat, saya nggak ada modal 0 rupiah saya modalnya. Cuman ngejualin aja. Jadi kebetulan saya dipercaya itu sama salah satu ownernya. Dia ngasih barang ke saya. Oke, ini barang jual aja. Di drop di sini? Saya ngambil ke gudangnya, berapapun dikasih gitu. Masya Allah. Boleh nanti kita setelah ini. Jadi begitu ya, maksudnya kadang-kadang kita berpikir kalau harus dimodalin dulu. Modal dulu gitu. Jadi kalau padahal saya dari dia nggak pernah kenal sebelumnya. Tahu dari mana? Kenal waktu itu di seminar importir. Oh, gitu aja ya. Peserta seminar sama-sama begitu. Ya maklum kita kan orang perbankan, orang marketing yang suka ceplos ketemu orang, suka hello gitu ya. Hello dulu gitu. Menunjukkan antusias kita gitu ya. Jadi itu yang kita gunakan. Ya, Insyaallah rezeki kita banyak kita ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sesi kita benar-benar bermanfaat hari ini ya Mas ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan lah dan semangat ya. Semangat bagi teman-teman yang inspirasi hijrah dan juga Al-Fatih TV yang ada di luar sana. Insya Allah Mas, kita akan nanti mungkin kalau ada sesi lain saya akan undang Mas lagi ya dengan tema yang berbeda. Siap. Ya, baik sahabat Al-Fatih TV, alhamdulillah hari ini kita sangat bersyukur. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dan juga mudah-mudahan sahabat Al-Fatih TV mendapatkan ibrahnya. Ya, yang banyak kita bisa petik dari hikmah dari pembicaraan ini. Mari kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.